teliti ada SD kelas 5 tersebut. Ini masih bias. Jelas nggak Pak? Nge-freeze ya? Ya, artinya ini masih bias ya, karena harus kita dalam karya itu harus objektivitas ya, harus objektivitas. Nah, saudari selalu memberikan sebuah tagline bahwa dengan membaca itu kita akan bisa membuat topik cerita dan memahami pokok pikiran. Anda sudah banyak membaca. Coba berikan contoh bagaimana yang dimaksud dengan inti dari cerita. Berikan kasusnya. Contoh cerita di kelas 5 itu seperti apa? Contoh cerita gimana ya Pak maksudnya? Ya, saudari Katarina, tadi kan saudari memberikan sebuah pernyataan bahwa dengan membaca yang tinggi, dia akan mempengaruhi kemampuan memahami pokok pikiran dari cerita di kelas 5, pelajaran di kelas 5. Saudari Katarina, ini kan saudari sudah membaca teori-teori itu. Sekarang bagaimana saudari mempraktekkan dari cerita? Silakan kamu bercerita dari contoh pelajaran di kelas 5. Silakan. Misalkan di sini saya sudah melihat buku kelas 5. Di sini ada cerita tentang hewan, ciri-ciri hewan. Misalkan kelinci, berjudul hewan itu kelinci. Kelinci mempunyai kaki berjumlah 2. Terus kelinci hewan yang menyukai makanan wortel, itu misalnya Pak. Terus kelinci hewan yang hidup di darat, tidak di air, gitu misalnya Pak. Nah, dari cerita itu saya kasih pertanyaan ke siswa, apa pokok pikiran atau ide pokok pada cerita tersebut, gitu Pak. Baik, oke. Sekarang saya mendalami konsep dari latar belakang yang saudara susun. Kenapa di dalam identifikasi itu masalah hanya ada 3? Apakah itu pantas sehingga dia perlu dirumuskan? Di mana Pak di identifikasi? Perlu dibatasi. Masalahnya hanya 3. Pembatasan masalah identifikasi masalah yang saudari Katarina Anindya Silviana tulis itu hanya 3 poin. Ya. Dari 3 itu apakah itu pantas dibatasi masalah? Sedangkan dia hanya 3. Buat apa dibatasi kalau hanya 3? Karena kuantitatif yang berdasarkan penulisan skripsi itu ada batasan masalahnya Pak. Kalau metode saya paham itu, makanya saya bertanya, kenapa identifikasi masalah yang saudara tulis itu kan hanya 3? Betul ya? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dari 3 itu, apakah dia pantas kamu batasi? Iya, karena itu sesuai dengan judul saya. Karena saya kan membatasinya sesuai judul saya, pengaruh minat baca itu Pak terhadap kemampuan. Itu tidak tepat. Argumentasi kamu seperti analoginya seperti ini. Ada laki-laki 10 suka sama kamu, karena banyaknya itu 10 kamu batasi hanya 1. Kalau 3, ini ada 2 mata variabel kamu, ini ada 2 variabel. Ya. Iya kan? Ya. Ada terus? 2 variabel X dan Y. Iya, 2 variabel. Iya Pak. Lalu kamu hanya memberikan sebuah identifikasi 3. Tidak pantas itu dia dibatasi masalah itu. Orang identifikasinya hanya 3. Di mana coba sebuah berpikir kamu secara luas kalau gitu? Berarti kamu pelit sekali akan ilmu itu. Ya baik Pak. Ya, jadi masukan saya di dalam identifikasi masalah karya saudari Katarina buat 11 masalah itu.
Karena dia banyak, maka dia pantas dibatasi masalah itu. Kalau 3 dibatasi bagaimana? Apanya mau dibatasi? Orang variabelnya ada 2, Ya, baik, Pak. nggak ilmiah itu. Itu terlalu memaksakan, itu terlalu banyak nafsunya tuh, nafsu hati. Bukan rasional yang kamu pendekatannya, tapi lebih kepada nafsu jiwa ya, agar kamu pantasin aja, saya pantasin aja lah 3 aja. Yang itu artinya, nah disitulah di dalam menulis karya itu perlu ada satunya pikiran dengan hati, sehingga dia di dalam meresapinya itu dibacanya juga akan rasional ini ya. Jadi masukan saya, pertama di bab 1 di dalam saudara ini kan di dalam pendahuluan itu kan saudara ngasih referensinya tuh kalau nggak salah buku 1985 itu ya, tentang baca itu kan yang di pendahuluan itu ya. Nah, masukan saya di bab 1, pertama, Anda harus mengungkapkan fakta-fakta. Fakta-fakta itu berarti permasalahan-permasalahan ya, permasalahan di bab 1 di pendahuluan itu, fakta-fakta masalahnya itu apa, sehingga ini perlu diteliti. Kalau kamu searching judul kamu ini banyak sekali nih, searching di internet minat baca itu udah banyak banget, ada ratusan mahasiswa yang mengambil judul ini kan. Nah, lalu bedanya kamu dengan yang lain tuh apa? Nah, jadi pertama, kamu ungkap di bab 1 di dalam pendahuluan itu latar belakang apa fakta-fakta masalah. Nah, bisa masalahnya itu kamu kutip nanti mungkin dari Dinas Pendidikan di Tangerang Selatan. Ya, kalau kamu ngutip misalnya tadi dari UNESCO, ya boleh UNESCO. Tapi juga ini kan berbicara UNESCO itu Bank Dunia, dari sisi makro ya, dari perspektif dunia. Nah, kamu spesifikkan misalnya dari sisi nasional Kemendikbud itu bagaimana, kan ada di website Kemendikbud tuh ya. Nah, kamu klik di situ bagaimana, lalu karena Kemendikbud itu terlalu nasional, kamu lihat di Jabar atau di Banten, karena Pamulang ini masuk Banten bagaimana. Nah, nanti kamu kerucutkan lagi nanti di Tangsel. Nah, disitulah fakta-fakta masalah, sehingga dari perspektif UNESCO nasional, lalu tingkat provinsi dan juga regional. Nah, disitulah ada fakta-fakta yang mendukung bahwasannya tema ini sangat penting karena berbasis masalah. Paham ya? Ya, paham, Pak. Nah, kedua, sampaikan di penelitian terdahulunya ya di bab 1 itu. Karena ini Saudari Katarina Anindya Silviana, judul ini banyak. Ya, betul ya? Ya. Banyak judul ini. Kalau di searching tuh banyak sekali judul ini dengan perguruan tinggi PTN maupun swasta. Lalu di mana independensi ilmunya Katarina? Katarina tuh kuliah 8 semester, Neng. Kalau hanya ecek-ecek, sayang sekali. Anda mengikuti 144 SKS. Masa hanya sekedar syarat saja? Nah, di mana independensinya ilmunya Katarina? Cita rasanya ilmu Katarina tuh di mana? Apa bedanya judul penelitian Katarina dengan judul penelitian yang sama oleh sipulan-sipulan itu? Di mana perbedaannya? Nah, maka disinilah novelty-nya. Artinya disinilah kebaruan kenapa Katarina mengambil tema ini. Ada nilai novelty-nya, kebaruan. Karena ilmu itu dia bersifat senantiasa berkembang. Paham sampai sini Katarina? Paham ya, dicatat ya. Yang kedua, di bab 2, saya bertanya kepada Saudari Katarina Anindya Silviana. Variabel 1 itu berapa sumber, Katarina? Variabel 1 saya hakikatnya berapa sumber itu? Hakikat variabel A berapa sumber? Saya di semuanya ya Pak, tentang minat baca. Bentar, pertanyaan saya, hakikat di variabel A itu berapa sumber? Di
variabel Jelas A. pertanyaan saya? Ya, jelas Pak. Sumbernya ada 15-an Pak. Variabel A. hakikat A. Ya. Variabel B Variabel B atau variabel Y? Variabel Y yang terkait kemampuan memahami itu berapa saudari sumbernya itu? kurang lebih 10 Pak. Berapa jurnal yang kamu kutip di dalam masing-masing hakikat variabel itu? Yang saya kutip jurnal Berapa persen? sekitar, kebanyakan saya jurnal sih Pak. Ya berapa persen? Pertanyaan saya berapa persen dari variabel A Anda mengatakan 15 Ya. referensi. Dari 15 referensi, berapa persen itu jurnal, berapa persen itu buku? Jurnal Bulan puasa ya? ya 10%, 10%. Mungkin cuma 5% ya Pak. 10, baik. Variabel B-nya, variabel Y-nya, HKT-nya? Variabel B-nya dari 10 yang saudara sampaikan di dalam variabel Y itu, hakikat variabel Y itu 10 referensi. Berapa persen itu? 7% dari jurnal, 3% buku. Oke. Berapa ketentuan di dalam menulis karya ilmiah itu? Satu variabel itu minimal hakikatnya berapa referensi? Minimal. Baik minimal referensi asing dan dalam negeri itu berapa? Untuk yang variabel itunya aja Pak, variabel yang A-nya. Untuk semuanya, iya. Tidak semuanya. Kan pertanyaan saya, hakikatnya di dalam variabel A atau X1-nya kamu itu hakikatnya itu minimal berapa referensi? Minimal, baik referensi dalam negeri maupun luar negeri. Berapa minimal? Kamu tahu tidak? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Iya, cuma kemarin ya. Baik, saya kasih tahu ya. Saya juga kan bukan hanya bisa mengkritik, tapi kan harus mengasih solusi ya. Nah, baik masukannya, saudari Katarina Anindya di dalam bab 2, saudari di dalam kerangka teori, maka hakikatnya dalam variabel A minimal itu dia 5 sumber ya, 5 sumber dalam negeri. Jadi buku-buku referensi dalam negeri dan juga minimal 5 sumber buku luar negeri. Kamu ini masyarakat dunia. Jangan pula yang kamu kutip itu hanya Indonesia saja karena ilmu itu global. Ya. Nah, begitupun yang di variabel X1-nya ya, Y-nya ya, minimal dia 5 dan juga dalam maupun luar minimal, jadi total 20 itu. Nah, sekarang kita lihat kalau secara keseluruhan, karena kalau hasil penelitian dia bersifat up to date. Kalau buku itu kan dilakukan perbaikannya itu bisa 3 tahun, 4 tahun. Kalau dia bestseller, dia makin diperbarui buku itu kan, ada jilid 1, jilid 2. Tapi kalau dia bukunya nggak laku, yang nggak di-update. Nah, maka dari total daftar pustaka keseluruhan, itu yang 60% itu dari jurnal ya. Nah, jadi tadi yang dikatakan oleh Pak Gunawan tuh, pakai medley, nanti kamu bisa melihat jurnalnya Erik ya, pakai C ya. Nah, itu
ambil jurnal dari daftar pusaka itu dia 60% jurnal dan 40% itu baru buku-buku referensi. Itu ya. Udah jelas ya? Udah jelas. Nah, besok kamu kalau masih salah ya offset berarti kamu nih. Oke, pertanyaan pendalaman yang ketiga. Saudari Katarina, saudari sampling di dalam penelitian ini kan total keseluruhan ini 104 siswa dengan rata-rata umur 10 sampai dengan 11 tahun di kelas A dan di kelas B. Nah, dari sampling 104 itu, maka uji coba instrumen itu kan kamu lakukan 30 ya? Ya, betul. 30 siswa sebagai uji instrumen. Nah, ini udah oke secara populasi. Nah, tadi kan kamu dari hipotesis atau kesimpulan sementara, coba kamu jelaskan. Jadi tolong kamu memberikan sebuah closing statement bagaimana konsep dari minat baca itu terhadap kemampuan memahami, prakteknya seperti apa setelah kamu melakukan penelitian pendahuluan dengan mewawancara 30 sampling, idealnya seperti apa? Silakan saya berikan sebagai closing statement. Katarina, 5 menit. Jadi saya kayak mengajarkan gitu ya Pak ya? Kayak mengajarkan siswa tentang... Bukan kayak-kayak, ini kamu ujian. Kalau ujian tuh nggak kayak-kayak ngomongnya. Oh, seperti Coba saya. Ujian. Saya Pak. Kamu meyakinkan kami, saya Pak Gunawan, Bambang Irawan, ini merekomendasi kamu lanjut atau tidak? Silakan. Kan semester 8. Kalau semester itu pertanyaan semester 1. Ya baik Pak. Jadi saya di sini memberikan soal kepada anak tersebut. Soalnya bukan itu Katarina. Yang saya beri kesempatan sebagai penutup akhir dari Katarina. Disinilah kami akan merekomendasi kamu atau tidak. Jadi kamu buat yang disebut dengan sistematika berpikirnya. Konsep dari minat baca itu apa? Berkaitan dengan memahami pokok pikiran. Itu dijelaskan dulu secara umum. Nah, dari konsep ini kan konsep itu kan sebuah teori, ya kan, sebuah rumusan, ya bisa dia dari undang-undang, peraturan, lalu dia diturunkan kepada yang disebut dengan praktek. Konsepnya ini gini loh, konsepnya di dalam mahasiswa perguruan tinggi, konsepnya mahasiswa itu membaca. Katarina membaca buku dalam tulisan Indonesia 1 lembar berapa menit? Mungkin cuma 3 menitan Pak, 3 menit. 3 menit, sedangkan konsepnya itu 1 menit, 1 lembar. Prakteknya 3 menit kan, berarti kan masalah nih. Ya, kalau tulisan asing berapa menit Katarina membaca? Lebih lama, mungkin bisa 5 menit. Nah, jadi konsepnya, teorinya kan 3 menit, itu yang disebut dengan konseptual. Konseptual, seorang mahasiswa di perguruan tinggi membaca itu dia 1 menit. Untuk tulisan Indonesia minimal. Asing dia 3 menit, tapi prakteknya ada tadi 3 menit. Ada yang 5 menit, idealnya berapa? Nah, itu yang saya maksud. Paham sampai sini nih, yang saya contohkan paham nggak? Nggak paham juga kalau dekat kamu saya sentil nih, saya ngajak di Zoom nih. Paham. Ya, saya jelaskan dari karya kamu bagaimana konsepnya, bagaimana prakteknya, idealnya seperti apa. Silakan, simpulkan. Gak usah lihat slide, langsung harus dibacaan kamu. Ya, idealnya kalau untuk konsepnya dulu, konsepnya. Konsepnya dulu. Saya melihat dari ciri-ciri minat baca siswa itu. Ciri-cirinya bagaimana dia dalam membaca, apakah dia rajin atau tidak, dalam waktu dia membacanya tuh membutuhkan waktu berapa lama. Kalau untuk terus selanjutnya
setelah dia membaca itu, dilihat dalam membacanya itu lama atau tidak, pada suatu cerita itu apakah dia memahami apa yang sudah dibacanya, apa yang telah dibacanya. Setelah melihat apakah dia paham atau tidaknya, dilihat dari dia memahami, dilihat dari dia menentukan pokok pikiran itu bagaimana. Pokok pikiran apakah dia menjawabnya dengan benar atau tidak itu bisa dilihat dari, biasanya tuh pokok pikiran berada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Kalau dia jawabnya masih belum bisa menyimpulkan dari pokok pikiran itu, berarti dia belum bisa memahami. Kalau dia sudah benar atau hampir mendekati, bisa dilihat berarti dia memahami gitu Pak. Idealnya seperti apa? Ideal apanya Pak? Idealnya dari fokus kajian minat baca yang berkaitan dengan kemampuan memahami pokok pikiran, idealnya seperti apa? Idealnya itu seperti apa? Idealnya itu jadi setelah membaca itu siswa harus dapat menentukan pokok pikiran itu Pak. Ya artinya tingkat partisipasi siswa membaca itu tinggi, ya kan? Dia berpengaruh kepada tingkat kemampuan memahami juga tinggi, kan seperti itu, ya kan? Faktanya tidak seperti itu kan? Itulah yang menjadi masalah yang kamu teliti, betul? Ya, ya, betul. Saya tanya lagi satu kali lagi, betul seperti itu? Iya. Yakin? Ya Pak, betul. Yakin. Oke. Baik, terima kasih Saudari Katarina Anindya Silviana dengan NIM 2018 820194. Ini adalah langkah kamu menggapai kesuksesan yang telah Tuhan siapkan untuk maju ke tahap penelitian lapangan ya, dengan perbaikan yang tadi diberikan masukan oleh Pak Gunawan yang sangat dahsyat, dan juga saya hanya sedikit lah, tapi mudah-mudahan Katarina bisa jadi gini Katarina, di dalam menulis naskah kamu nggak boleh egosentris hanya pokok pikiran saja, dan juga kamu nggak boleh ego itu dari perspektif hati saja, karena dia bersifat ilmiah. Nah, bersifat ilmiah maka dia harus dipertanggungjawabkan karya itu. Ini adalah karya terakhir Katarina di dalam studinya. Apakah ini menjadi fenomenal atau tidak, Katarina lah yang menentukan itu. Ya Pak. Ya, Katarina akan membaca usia 30 tahun, nanti 50 tahun melihat skripsi kamu. Apakah Katarina dengan kuliah studi semester 1, 2, 3, 40, 144 SKS kamu tempuh, apakah endingnya hanya ini saja? Nah, maka Katarina harus punya cita rasa bahwa Katarina punya ilmu di situ. Punya cita rasa ilmunya Katarina, sehingga itu menjadi sebuah karya fenomenal dalam hidup Katarina ya. Buat yang terbaik, satukan hati dan pikiran dalam menulis. Disitulah nanti si pembaca itu akan meresapi bahwa tulisan ini ditulis dengan tulus ya, dengan ilmiah, dengan sistematika yang benar, tidak emosi, tidak terburu-buru, tidak tidak memotong sebuah permasalahan menjadi 3 masalah, sedangkan dia variabelnya misalnya banyak, gitu ya. Demikian, terima kasih Saudara Katarina, selamat. Saudari Dea Tania. Iya Pak. Baik, Saudari Dea Tania, saudari adalah presentasi kedua dalam ujian seminar proposal penelitian dengan nomor induk mahasiswa 2018
820284. Saudari mengerjakan ini dalam waktu 3 bulan. Bab 1 1 bulan, bab 2 1 bulan, bab 3 1 bulan. Ini Pak Gun dengan judul pengaruh peran orang tua terhadap pengetahuan siswa kelas 5. Nah, di dalam konsep agama atau dalam beberapa penelitian-penelitian mengatakan bahwa pendidikan itu kan dibagi atas 3 ya. Ada pendidikan informal, non formal, juga pendidikan formal. Nah, ini orang tua ini juga bagian dari pendidikan ya. Nah, kalau di rumah orang tua lah menjadi peranan utama dalam mendidik Diatania. Kalau di perguruan tinggi, dosenlah sebagai orang tua dari Diatania. Kalau Diatania nanti menikah, mertualah menjadi orang tua bagi Diatania. 3 tuh orang tua Diatania. Ya, oke, sekarang saya persilakan Diatania untuk mempresentasikan dengan waktu maksimal 15 menit, 10 menit sampai 15 menit. Dipersilakan. Ya Pak, sebelumnya mohon izin untuk saya screen terlebih dahulu. Apa sudah muncul Pak? Ya, ini ada gambar perempuan, laki-lakinya di mana ini? Emang orang tua itu perempuan aja? Ya, baik, boleh saya mulai Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan saudari Dea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada dosen penguji, Bapak Bambang Irawan MPD, serta Bapak Gunawan Santosa MPD, yang telah menyempatkan waktunya dan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan seminar proposal pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diatania dengan NIM 2018-820284. Pada hari ini, Sabtu 9 April 2022, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Peran Orang Tua Terhadap Pengetahuan Siswa Kelas 5 tentang Pubertas. Langsung saja ke latar belakang. Ya, jadi hal yang melatar belakangi dalam penelitian ini adalah pada hakikatnya manusia itu akan mengalami masa perubahan di dalam hidupnya. Salah satunya adalah masa menuju dewasa, yaitu masa peralihan antara anak-anak menuju remaja. Menurut WHO, remaja itu rata-rata penduduk yang berusia 10-19 tahun dan 22 tahun dan belum menikah. Menurut sensus penduduk pada tahun 2021, tentang jumlah kelompok usia anak yang berusia 10-19 tahun itu berjumlah 44.500 jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk di Indonesia sebanyak 270.203.917 jiwa dan sebanyak 1,2 miliar atau 18% dari jumlah penduduk di dunia adalah mereka yang masih berusia remaja. Nah, pada masa remaja ini pastinya mereka akan mengalami masa pubertas, di mana pada masa pubertas ini mereka akan mengalami perubahan-perubahan. Salah satunya adalah perubahan pada seks primer, yaitu untuk anak laki-laki mereka akan mengalami mimpi basah untuk pertama kali, dan untuk anak perempuan mereka akan mengalami pubertas atau menarche. Menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2010, sebanyak 2,6%, yaitu mereka sudah haid pada usia 9-10 tahun, itu pada daerah Jakarta, dan pada 11-12 tahun itu sebanyak 30,3% pada daerah Jakarta juga, dan kemudian pada usia 11-12 tahun sebanyak 12,1% di wilayah Nusa Tenggara Barat, dan kemudian pada usia 17-18 tahun sebanyak 8,9% pada wilayah Nusa Tenggara Timur, dan kemudian sebanyak 17-18 tahun sebanyak 2% di wilayah Bengkulu. Nah, pada saat mereka memasuki usia pubertas,
mereka pastinya akan mengalami kecemasan yang berlebih, apalagi jika mereka dalam menghadapi pubertas tidak diperhatikan atau tidak diberitahu apa itu pubertas oleh orang tuanya. Hal ini didukung oleh data yang diperoleh menurut Demokrasi dan Kesehatan Indonesia Remaja atau SDKIR pada tahun 2012 bahwa sebanyak 13,3% itu remaja putri tidak tahu mengenai perubahan fisik selama pubertas, dan juga menurut BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana pada tahun 2020 bahwa sebanyak 47,9% remaja putri itu tidak tahu mengenai usia pubertas. Padahal sudah menjadi seharusnya bahwa ketika mereka sudah memasuki usia pubertas, mereka sendiri pun juga sudah tahu apa itu pubertas, supaya nantinya ketika mereka sudah mengalami perubahan fisik maupun perubahan secara primer, mereka sudah tahu apa yang harus mereka persiapkan. Hal ini merupakan peran dan tanggung jawab yang sangat penting di dalam pengetahuan serta pendidikan bagi anaknya. Hal ini pun juga didukung oleh FIFCS atau Federal Interagency Forum Statistik Anak dan Keluarga dalam Maknun tahun 2018 bahwa sebanyak 70% anak usia 0-17 tahun itu masih tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Maka dari itu, di sini peran orang tua sangat penting di dalam pengetahuan siswa tentang pubertasnya. Kemudian untuk identifikasi masalah dan batasan masalah, yang pertama, untuk identifikasi masalahnya masih kurangnya pengetahuan siswa tentang pubertas. Kemudian yang kedua, orang tua memiliki peranan penting dalam memberikan pengetahuan tentang pubertas kepada anak. Dan untuk batasan masalahnya, peneliti hanya membatasi penelitian ini pada pengaruh peran orang tua terhadap pengetahuan siswa tentang pubertas. Kemudian untuk rumusan masalah dan juga tujuan penelitian, rumusan masalah di sini adalah apakah terdapat pengaruh antara peran orang tua terhadap pengetahuan siswa tentang pubertas. Kemudian untuk tujuan penelitian di sini ada dua. Untuk tujuan umumnya, yang pertama untuk mengetahui pengaruh peran orang tua terhadap pengetahuan siswa tentang pubertas, dan kemudian untuk tujuan khususnya, yang pertama untuk mengidentifikasi peran orang tua terhadap pengetahuan siswa tentang pubertas, dan juga untuk menganalisis peran orang tua terhadap pengetahuan siswa tentang pubertas. Kemudian untuk manfaat penelitian dalam penelitian ini, yang pertama bagi orang tua, diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan dan pertimbangan untuk memberikan pengetahuan tentang pubertas kepada anak, dan untuk guru diharapkan dapat memberikan masukan untuk memberikan program-program penyuluhan tentang pubertas kepada anak dan orang tua. Dan bagi peneliti sendiri itu diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pengaruh peran orang tua terhadap pengetahuan siswa tentang pubertas. Kemudian untuk di tinjauan pustaka, yaitu di kajian teori yang pertama pada hakikat peran orang tua, untuk pengertian dari peran itu sendiri adalah seperangkat perilaku antar pribadi, sifat dan kegiatan yang berkaitan dengan pribadi dalam situasi atau kondisi tertentu. Dan untuk pengertian orang tua merupakan sosok yang selalu mengikuti proses setiap kemajuan anaknya, serta membicarakan tentang perkembangan yang dialami oleh anak, baik dalam segi pendidikan maupun karir. Nah, kemudian untuk peran orang tua, yang pertama, orang tua itu memberikan pengajaran atau teaching, menjadi tauladan atau role model, dan kemudian memberikan bimbingan atau mentoring. Kemudian selanjutnya ada hakikat pengetahuan tentang pubertas. Di sini ada pengertian dari pengetahuan. Yang pertama adalah pengertian dari pengetahuan itu sendiri merupakan unsur yang sangat mendasar di muka bumi, karena pengetahuan merupakan suatu hasil dari proses berpikir manusia. Kemudian ada tingkat pengetahuan. Di sini ada beberapa tingkat pengetahuan. Yang pertama ada tahu atau know, kemudian ada memahami atau comprehension, kemudian ada aplikasi atau application, ada analisis atau analisis, kemudian ada evaluasi atau evaluation. Kemudian untuk sumber pengetahuan, yang pertama ada pengalaman indera atau sense experience, kemudian penalaran atau reason, kemudian ada otoritas atau authority, kemudian ada intuisi atau intuition, kemudian ada wahyu atau revelation. Kemudian selanjutnya ada hakikat pengetahuan tentang pubertas. Yang pertama,
Pubertas itu sendiri adalah salah satu tahap pada perkembangan remaja yang terjadi kematangan alat seksual dan mampu bereproduksi. Kemudian ada tahapan pubertas. Yang pertama ada tahap prapubertas, itu usia 9 sampai 10 tahun. Kemudian tahap pubertas 12 sampai 15 tahun. Ada tahap pasca pubertas 17 sampai 18 tahun. Kemudian untuk perubahan pubertas itu sendiri ada beberapa perubahan. Yang pertama, perubahan seks primer dan sekunder, perubahan psikologis, serta perubahan psikososial. Dan untuk kerangka berpikirnya sendiri di sini adalah untuk variabel orang tua, peran. Dari beberapa kajian teori yang sudah saya paparkan pada bab 2 bahwa untuk peran orang tua di sini saya mengambil beberapa indikator. Yang pertama, orang tua sebagai memberikan pengajaran atau teaching, kemudian memberikan role menjadi tauladan atau role model, kemudian memberikan bimbingan. Nah, semakin sering orang tua memperhatikan mengenai perubahan yang terjadi dalam tubuh anak-anaknya, atau semakin sering orang tua berkomunikasi mengenai perubahan yang terjadi dalam tubuh anaknya, maka siswa sendiri pun akan tahu mengenai apa itu pubertas, kemudian tahapan-tahapannya, perubahannya ada apa saja selama masa pubertas itu sendiri. Dan kemudian di sini dengan beberapa kerangka berpikir di sini bahwa peneliti dapat menyimpulkan hipotesis, yaitu akan adanya pengaruh yang positif terhadap pengetahuan terhadap peran orang tua terhadap pengetahuan siswa tentang pubertas. Kemudian untuk metode penelitian, untuk tempat penelitian di sini peneliti mengambil SD Dharma Karya UT. Untuk waktu penelitiannya dari April sampai bulan Mei pada tahun 2022. Untuk metode penelitian di sini peneliti mengambil kuantitatif untuk populasinya. Untuk populasi itu peneliti mengambil seluruh siswa kelas 5, yaitu terdapat 113 siswa, dan kemudian peneliti mengambil sampel dengan teknik dan probability sampling atau purposive sampling, di mana peneliti menentukan bahwa sampelnya berada pada kelas 5C yang berjumlah 30 siswa. Dan untuk pengambilan datanya yaitu berupa angket atau observasi. Kemudian untuk teknik analisis datanya, di sini untuk uji instrumen, peneliti menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian untuk uji prasyarat analisis, ada uji homogenitas, ada uji linearitas, ada uji normalitas. Dan untuk uji hipotesisnya, ada uji korelasi produk momen, ada uji regresi linear sederhana, dan ada uji koefisien determinasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Pak Bambang? Silakan Pak Gun. Ya, saya dulu ya. Ya, silakan. Baik, ya. Sebentar, saya buka dulu nih. Punya Dea Tania ya. Dia ditutup dulu dia, nggak apa-apa ditutup dulu. Baik, Pak. Ya, silakan Pak Gun. Ya, baik. Dea Tania. Iya, Pak. Kamu judulnya pengaruh peran orang tua terhadap pengetahuan siswa kelas 5 ya, tentang pubertas. Iya, Pak, betul. Di Dharma Karya UT kan? Iya. Ya, ini di judulnya nggak ada ini tepatnya. Jadi Iya. sayang sekali ya. Ini Oh, dimasukin ke dalam judul ya? harus ada ini. Oke, Pak, baik. Terus saya ingin tanya dulu sama kamu. Kalau di abad 21 itu kan ada communication ya. Nah, communication itu kan yang paling urgent sekarang tuh. Antara orang tua dengan siswa kan harus ada komunikasi. Kalau peran saja menurut saya itu udah banyak penelitiannya. Dan peran itu kan udah udah sangat sedikit gitu perannya sekarang ya. Yang diperbanyak itu sekarang komunikasi ya. Lebih dalam lagi adalah perhatian gitu. Jadi saya menyarankan nanti ke pembimbing kamu sampaikan
tambahannya dari saya adalah ini perannya diganti ya. Jadi pengaruh perhatian dan komunikasi ya bisa, atau mungkin langsung satu saja, perhatian atau ya sebentar, pengaruh perhatian orang tua mulai seperti itu, atau pengaruh komunikasi orang tua terhadap pengetahuan siswa ya. Jadi kalau yang ini saya lebih dekatnya ke komunikasi ya, komunikasi orang tua terhadap pengetahuan siswa, karena ini pengetahuan itu harus dikomunikasikan dengan orang tua Iya. ya, harus tersampaikan, harus jelas begitu. Baik. Ini judulnya saya sarankan perannya itu diubah ya. Jadi bukan peran tetapi komunikasi ya. Lebih tepatnya ke komunikasi. Jadi komunikasi ini adalah bagian di 4.0 itu di abad 21 ini sudah masuk gitu ya dalam taraf pendidikan di tingkat SD sampai perguruan tinggi, communication ya, komunikatif. Ini sangat bagus ini. Apalagi kelas 5 sudah pinter ngobrol, pinter Iya, Pak, betul. pinter lihat YouTube, lihat handphone dan lain sebagainya. Ini harus diarahkan ya, harus dikomunikasikan ya. Harus diperhatikan oleh orang tua, harus ada perhatian komunikasi. Ya. Iya. Jadi saya sarankan itu. Terus kemudian kamu rumusan masalahnya apa nih? Rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh antara peran orang tua terhadap pengetahuan siswa tentang tugas? Ya. Nah, kamu kuantitatifnya tipe apa? Tipe survei, Pak, karena tidak melakukan perlakuan khusus terhadap suatu sampel. Ya. Kamu di metode bab 3-nya itu kuantitatif tipe surveinya tidak tertulis ya? Oh, iya, Pak. Nanti kamu ubah, revisi. Sudah saya tandai. Iya, baik, Pak. Terus kemudian rumusan masalahnya udah saya ubah. Nanti kamu cek lagi proposalnya. Ya. Terus bagian konsep di tulisan. Ya. Tulisan teori tidak bersumber masih banyak ini. Asal copy paste aja ini kayaknya. Enggak, Pak. Ya. Terus teori juga masih ada banyak yang belum ada simpulan-simpulan ya. Nanti kamu cek lagi. Terus ada tambahan teorinya yaitu teori perhatian orang tua ya. Dan komunikasi ya. Iya, Pak. Teori perannya jangan dihilangkan, nggak usah, biarin aja di situ. Tinggal tambahkan saja teori perhatian orang tua, teori komunikasi, ya, komunikasi orang tua boleh, ya. Jadi ini bisa kamu tambahkan nanti, ya. Iya, baik, Pak. Terus kemudian bulan dan tahunnya ini tidak jelas nih rencana waktu penelitiannya di situ. Kamu sesuaikan setelah sempro ini. Ya. Oh, iya, baik. Berarti untuk waktu penelitiannya diubah setelah sampel ini ya, Pak? Iya, diubah setelah sempro. Karena kamu penelitian targetnya berapa bulan, terus revisinya berapa bulan, dan sampai sidang berapa bulan, itu harus jelas itu. Iya, baik, Pak. Daftar pustaka, kamu daftar pustakanya copy paste Mendeley ini. Saya pakai insert citation dari Word-nya, Pak. Ya, tapi di atasnya kamu tidak Mendeley. Di atasnya sumbernya itu. Oh, yang di bab 2-nya ya, Pak, yang di Ya, di teori-teorinya. bab 3-nya, bab 1-nya kamu tidak sesuai ini. Tapi di daftar pustakanya Mendeley banget itu. Kedetek sama saya di laptop saya. Makanya ini aneh banget ini. Kamu penulisannya lebih bagus adalah pelajari Mendeley, terus kutip lagi, baik dari jurnal, dari buku, dari manapun, masukkan ke situ, ya. Sesuaikan dengan penulisan yang Mendeley yang terbaru, yang baik, yang bagus. Iya. Ikuti panduan buku, ya, karena ini masih masih belum clear, ya. Terus kisi-kisi instrumen, ini belum jelas menguji teori siapa kamu? Saya pakai teori Mariyati dan Rezania untuk indikator peran ya, Pak.
Nah, nanti kamu cari lagi, ya. Kalau bisa cari yang komunikasi. Yang komunikasi yang abad 21 ini teorinya siapa itu yang berpengaruh ya terhadap pengetahuan. Iya, Pak. Komunikasi yang terbaik kan ada. Kalau peran kan hanya ikut berperan saja. Tapi kalau komunikasi itu di situ ada peran, ada terlibatan, ada perhatian dan lain sebagainya. Di situ ada banyak itu. Ya. Konsep-konsepnya. Cari teori yang terbaru. Terus hasil penelitian yang tadi kamu sampaikan di Jakarta, di NTT dan lain sebagainya itu tahun 2010. Kamu cari lagi teori yang terbaru. Iya, Ya. Pak. Hasil pubertasnya itu yang terbaru. Jangan sampai yang terlama masih digunakan karena itu belum terupgrade. Saya cek di sini rumusan masalah kamu dengan judul kamu menurut saya belum sinkron ya, dengan metode penelitiannya ya. Karena kalau kamu satu rumusan masalah itu menurut saya hanya untuk D1, D2, D3. Kamu mau disetarakan itu. Kamu S1 minimal 2 rumusan masalahnya. Nggak boleh 1. Ya. Itu bedanya D1, D2, D3. Kalau D1, D2 rumusan masalah 1 nggak apa-apa. Kalau kamu S1 minimal 2. Itu ada batasannya. Ya. Walaupun mungkin di buku panduan tidak ada, tapi itu adalah etika penulisan skripsi, etika secara kebiasaan di universitas-universitas lain. Dan saya pun menyarankan pada Anda ini harus 2 ini. Makanya saya tambahkan seberapa besar pengaruh antara perhatian orang tua ya. Kalau misalkan di sini pengaruh, bentar, ini kok antara sih? Pengaruh komunikasi ya, perhatian atau nanti kamu bisa pilih perhatian atau komunikasi orang tua terhadap pengetahuan siswa kelas 5 ya. Tentang pubertas di SD Dharma Karya UT. Nanti kamu bisa cek juga ya. Cek juga di sini ya, deskripsi kamu. Ini kamu kok ininya ini ya, sebentar. Apa saya sambil share screen aja biar lebih enak ya? Boleh, Pak. Biar terlihat ya. Bentar. Iya. Udah terlihat belum dia? Sudah, Pak. Iya. Nah ini. Nanti kamu cek ya. Iya, Pak. Baik. Jadi saya dari atas itu ini ya. Saya pengen kamu cek juga di sini ya. Jadi saya pengen kamunya lebih dekat ke sini komunikasi nih. Ya. Tadi punya Catherine. Mohon maaf belum sempat saya tampilkan, saya kelupaan. Tapi hampir sama. Ya. Ini catatannya ya. Ya di sini. Nanti Anda bisa baca-baca. Terus revisiannya juga banyak ya. Ini nanti dibiasakan di sini nih. Ini Pak Rektor dulu nih. Ya, baik, Pak. Jangan langsung ke fakultas, harus rektor dulu, baru nanti ke ke Pak Dekan. Ya, nanti saya kirimkan. Terus yang metodenya walaupun tidak tertulis ya, menurut saya itu nanti Anda bisa sesuaikan ya. Ini harus disesuaikan juga nih. Buku panduan, sesuai buku panduan ini sudah tepat nih 14. Yang lain masih 12, masih berapa gitu ya. Ini akan ngefek nih ke sini ke bawahnya. Jadi ini yang betul nih seperti ini. Tadi nanti akan ada sempro proposal yang lain ya, yang tidak sesuai ininya, marginnya dan lain sebagainya. Ini harus disesuaikan dengan buku panduan. Tidak boleh acak-acakan ya. Nah ini nanti tambahannya ya, perhatian orang tua, terus nanti ada komunikasi
komunikasi ya. Atau komunikasi saja boleh. Ya, ini tambahan teorinya ya. Jadi nanti silakan ditambahkan, boleh. Tapi ngobrol dulu sama pembimbing, apakah boleh. Kalau saran saya pakai ini, tambahin lagi. Ya, jadi kalau peran saja itu sudah sangat banyak sekali. Ya, terus ini, ya, ini nggak ada teorinya nih. Ya, ini banyak sekali. Oh iya Pak. Banyak sekali teorinya. Nah, tuh. Ya, saya merahin, saya tandain semuanya. Ya. Nanti kamu baca, kamu cek ini apa saja. Ini teori siapa? Mana simpulannya ya? Simpulannya nggak ada juga ini. Tuh ya. Spasinya jaraknya jauh dan lain sebagainya. Nanti kamu cek. Ya. Iya Pak. Ini apa namanya? Saya cek seperti itu, ya. Nanti kamu perbaiki. Iya Pak. Baik. Pertanyaan saya yang selanjutnya adalah untuk pubertas ini yang akan kamu cek, ya, yang akan kamu teliti. Ini kan ada orang tua. Saya cek dari tadi di sini ada 3 orang tua ya, dan 3 guru ya. Maksudnya Pak? Yang akan kamu teliti itu ada 3 peran orang tua kan? Iya betul. Orang tua dan 3 guru kan? Kalau 3 Enggak. guru ini oke. Hanya orang tuanya saja Pak. Oh gitu. Iya. Berapa orang rencananya? Kalau untuk instrumennya ini saya sebenarnya ke siswa, jadi siswanya yang mengisi. 30 siswa pada kelas 5C. Kelas 5 apa? 5C. 5C. Iya, Oke. Berapa tadi? 30 30 siswa. siswa. Kamu yang akan kamu wawancarai serta analisis berdasarkan kuesioner ataupun ininya itu 30 siswa dan 30 orang tua berarti. Enggak Pak, hanya 30 siswa. Jadi untuk kedua instrumennya saya kirimkan ke siswanya. Jadi untuk instrumen tentang peran orang tua dan juga untuk instrumen pubertasnya itu siswanya yang mengisi. Orang tuanya mengisi berapa orang? Orang tuanya tidak mengisi Pak. Jadi untuk keseluruhan instrumen yang mengisi adalah siswanya. Nah, ini kesalahan kamu. Kamu harus wawancara juga, harus orang tuanya juga. Kan di sini menyebutkan orang tua. Kamu menelitinya mau di sekolah atau ke rumah? Di sekolah Pak. Kalau di sekolah, orang tua nanti di situ kan ada kepala sekolah, ya. Iya. Ada guru, terus ada apa namanya, pembelajar sekolah ya, atau apa namanya, perwakilan wali murid tuh, apa namanya ya, perwakilan wali murid ya, itu bisa kamu tanyain juga sebagai perwakilan para orang tua seluruh sekolah itu, ya. Berarti itu masuknya nanti ke observasi awal ya Pak? Ya, wawancara, kuesioner dan lain sebagainya di situ masuk semuanya, ya. Lebih bagus lagi adalah intensif ke apa namanya, komunikasi orang tua dengan orang guru ya. Kalau misalkan di sini saya sarankan kalau kamu mau meneliti di sekolah, guru saja di sini, komunikasi guru terhadap pengetahuan siswa gitu. Itu lebih tepat itu. Kalau orang tua, kamu ke orang tua aja. Paham nggak? Paham Pak. Jadi kamu mau menelitinya di sekolah saja, nggak ke orang tua? Iya Pak, di sekolah aja. Tidak ke orang tua. Bentar. Berarti ini kamu otomatis di sini guru ya? Oh iya Pak. Ya, guru ya. Gitu ya, pengaruh komunikasi guru terhadap pengetahuan siswa, gitu ya. Paham ya? Ya Nanti berarti bisa semuanya. Ya. Karena kalau saya tanya tadi kamu orang tua nggak bisa, berarti kamu ke guru saja langsung biar fokus. Oke? Iya oke Pak. Sudah jelas? Berarti untuk instrumennya nanti saya ubah ke yang indikator gurunya ya Pak? Guru ini. Ke guru, ya. Oke. Atau mau disamakan
bahkan ditambahkan lagi orang tua sekolah, orang tua di sekolah di sini bisa. Ya. Lebih bagus lagi adalah ke guru. Ke guru ini kan perhatian ke siswanya lebih jelas. Jadi guru itu apakah mengecek handphonenya, mengecek perilakunya, pribadiannya dalam pubertas ini berpengaruh atau tidak di sini. Ya. Iya, baik, Pak. Saya sarankan begitu ya. Ini hanya bagian konsep dari bagian ininya saja. Tapi nanti ya, kamu ngobrol dulu sama pembimbing apakah boleh atau tidak. Ya. Karena kalau kamu mau meneliti orang tua di sini, kamu harus ke rumahnya para siswa ini. Ya. Kecuali di sini tambahannya orang tua sekolah, di sekolah. Baru di sekolah di sini ada guru, ada kepala sekolah dan sebagainya. Ini yang tertuju yang lebih penting sekarang adalah guru, ya. Karena target di kurikulum yang terbaru itu adalah center learning, ya. SCL, ya, student center learning, ya. Jadi saya sarankan begitu. Oke, sudah paham? Tadi ya? Sudah, Pak Gunawan. Oke. Target lulus kapan ini? Semester ini, Pak. Selesai penelitian? Target selesai penelitian akhir bulan Mei. Target Atau, ya? iya. Awal April sudah ngolah data niatnya. Oke, ya. Kamu harus janji ya, harus cepat selesai ya. Iya, Pak. Pokoknya yang saya uji semuanya harus cepat selesai. Yang saya bimbing pun saya support terus, saya SMS chatting terus ya, yang saya bimbing. Jadi mereka langsung up terus ya, upgrade dan cepat selesai langsung cepat daftar mereka. Makanya yang saya bimbing pun harus saya tekan juga, saya lebih spesifik agar bisa cepat lulus. Begitu dia. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Ya, begitu Pak Bambang, terima kasih. Silakan, giliran Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Saudari Dea Tania, saudari sudah balik? Sudah, Pak. Sudah balik ya? Sudah. Sudah. Baik. Saudari Dea Tania, saudari kan prodinya PGSD ya? Iya. Anda sebagai calon pendidik profesional. Namun di dalam judul saudari ini kan pengaruh peran orang tua terhadap pengetahuan siswa kelas 5 terhadap pubertas. Menurut hemat saya dari sisi keguruannya itu belum spesifik ya. Karena dia bisa saja ini kalau yang dicari hanya pubertas, memang lebih banyak pada siswa di sekolah menengah pertama ya, yang mengalami itu. Nah, lalu esensi bagi gurunya itu apa? Esensi bagi calon guru itu apa? Tema ini apa? Yang nantinya bagi guru itu apa? Bagi kamu sebagai calon guru itu manfaatnya apa? Apa? Iya. Iya, Pak. Kan untuk peran orang tua di sini memang paling banyak siswa ini masih tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Nah, nantinya kan si siswa ini juga dia di sekolah belajar mengenai IPA ya, Pak, tentang biologi kalau nggak salah pada kelas 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan. Dan kelas 5-nya mereka itu sudah mempelajari tentang pubertasnya. Jadi esensi dari saya meneliti ini sebagai calon guru itu nantinya lebih memperhatikan mengenai pubertas si siswanya sih, Pak, kalau memang peran orang tuanya itu kurang berperan penting di dalam perubahan serta perkembangan anak didiknya gitu, Pak. Oh, jadi saya bisa nangkap. Nah, di sini jadi saya bisa nangkap maunya kamu nih ya. Artinya kalau orang tua kurang memiliki peran terhadap pengetahuan siswa mengenai kasus atau pubertas siswa, maka dia digantikan oleh peran guru, gitu kan? Itu maksud kamu? Ya, iya betul. Nah, iya saya paham. Ya, soalnya ini kalau dilihat dari tekstual judul, ini kurang, menurut saya tuh kurang, kalau di dalam bahasa anak muda sekarang tuh kurang menggigit tentang prodi PGSD-nya gitu. Tapi setelah saya tanya maunya kamu itu seperti apa, arah kamu itu bagaimana, sehingga saya bisa membaca
arahnya mau kemana ini dia punya karya. Karena kamu PGSD calon guru kan. Oke, kalau seperti itu, jadi gini, kalau judul ini kan pengaruh peran orang tua, tambahin saja pengaruh peran orang tua dan guru ya. Ya, jadi nanti kalau orang tua kamu bisa melakukan sebuah observasi atau wawancara melalui kuesioner, itu kan dia ada komite sekolah di situ ya. Nah, kebetulan saya di SD IT kamu di Dharma Karya ini kebetulan kemarin saya KKN mahasiswa saya kan di sini nih. Dan iya, saya kenal. saya mahasiswa Bapak, Pak. Oh, waktu KKN itu. Iya. Oh, iya. Iya, oh, kamu bagian dari ini ya, mahasiswa saya ya. Oke, gini. Iya. Nah, saya sudah bisa menangkap maunya kamu itu seperti apa. Jadi gini, saudari Dea. Jadi pengaruh peran orang tua dan guru ya, dan guru terhadap Pengetahuan. Gini aja, terhadap pengaruh peran orang tua dan guru terhadap bisa saja nih pengetahuan siswa kelas 5 terhadap pubertas ya. Tapi perlu juga kalau saya lihat di daftar isi kamu kan terlalu minimalis ini. Pengertian peran apa, pengertian orang tua apa, itu terlalu minimalis banget ya. Itu sekedar kayak makalah. Terlalu kayak makalah, ini bukan skripsi. Terlalu minimalis, saudari Tania, kalau menurut hemat saya. Kamu kan hanya di bab 2 itu daftar isinya saya lihat pengaruh peran. Ya kan? Iya. Peran orang tua apa? Puber itu kayak makalah aja yang kita presentasikan di kelas. Kan seperti itu ya. Jadi beda saudari Tania. Ini sebuah karya yang fenomenal ya. Jadi gini, kalau kamu sudah membaca skripsi, berapa skripsi kamu baca, Tania? Kalau yang skripsi hardnya, saya baca 3 sih, Pak, yang berkaitan dengan judul saya. Kamu sudah baca skripsinya saudari Oktaviana? Belum. Yang mahasiswa kita, PIP senior kamu, temanya sama tentang ini. Di pustakaan tuh ada. Nah, saya aja dosen udah bisa tahu. Nah, jadi minimal seorang yang sedang mengerjakan skripsi minimal dia membaca 20 ya. 20 skripsi itu harus dibaca. Itu minimal itu. Jadi Tania kalau 3 itu makalah lah Tania ya. Iya, Pak. Kalau baru baca skripsi 3 itu untuk makalah. Jadi kalau untuk skripsi itu kamu harus baca 20 skripsi. Ya di PIP lah. Nggak usah jauh-jauh, di UMJ kamu lihat itu. PIP lah khususnya. Tema ini memiliki kesamaan nih dengan tema kakak kelas kamu saudari Oktaviana Pratiwi dengan nomor hidup mahasiswa itu 2014-820042. Dia mengangkat tema tentang lingkungan dan pubertas peserta didik. Dia mengangkat tema itu mahasiswa kita, Fit. Jadi masukan saya, tapi gini saudari Tania, di mana nilai aktualisasi belajarnya? Kalau Tania meneliti tentang peran orang tua, peran guru terhadap pengetahuan siswa mengenai pubertas. Lalu aktualisasi belajarnya bagaimana? Kamu kan guru. Kalau hanya pengen pengetahuan pubertas, kita lihat di internet, baca buku, kita sudah tahu apa itu pubertas. Kapan usia pubertas itu, memasuki masa usia pubertas kan itu 10 ya, 8 sampai dengan 10 tahun. Dan dia berakhir itu masa 15 sampai 16 tahun. Nah, maka Tania ini udah kadaluarsa ini masa pubertasnya karena udah melewati masa 16 tahun. Kamu udah nggak puber lagi nih Tania. Betul nggak? Dia Tania ya, sudah nggak puber lagi karena sudah kamu udah melewati masa 16 tahun. Kalau laki-laki ada lagi nanti pubertas kedua. Ya, benar nggak? Ya nggak? Nah, itulah kalau laki-laki ada masa pubertas kedua.
di usia 40 itu. Pak Gun ke kampus udah pakai jeans, pakai sepatu skate, pakai jaket kulit. Nah itu lagi masa-masa pubertas kedua tuh misalnya kan. Kalau perempuan itu ya hanya sekali, dan Tania telah lewat masa pubertas kamu itu. Nah dia, saya mau kaji lagi judul kamu ini. Kayaknya kurang menggigit judulnya ini dari sisi seorang PG. Jadi gini, pengaruh peran orang tua dan guru terhadap sini aja, terhadap aktualisasi belajar, pengaruh peran orang tua dan guru terhadap mungkin aktualisasi belajar siswa di kelas 5 dalam masa pubertas misalnya, atau tentang pengetahuan pubertas. Artinya gini, nanti kamu susun lagi bahasanya. Intinya dari yang usul saya tawarkan itu, jadi bagaimana pengaruh peran orang tua. Bila peran orang tua kurang begitu memiliki dampak pengaruh dalam memberikan pengetahuan pubertas kepada siswa, maka dia digantikan oleh guru kan. Nah, guru ini memiliki peran memberikan pengetahuan tentang masa pubertas. Nah, pengetahuan ini dia harus berdampak kepada nilai aktualisasi belajar. Karena si anak itu kan masa pubertas itu dia fisiknya berubah. Perempuan mulai berubah, mulai bertumbuh. Laki-laki juga. Kalau laki-laki belum mimpi lah kelas 5 itu. Kita mimpi usia berapa Pak Gun? Kita laki-laki. Pak Gun? Ya, SD kelas 4 ya. Wah, Pak Gun luar biasa. Pak Gun udah duluan. Pak Gun SD aja udah mimpi basah. Ya, jadi Pak Gun dari SD kelas 4 aja udah mimpi basah. Saya mungkin SMP. Ya, jadi emang beragam-ragam ya seseorang ya. Nah, jadi ya kalau perempuan tumbuh di dalam fisiknya, psikologisnya ditandai dengan menstruasi. Kalau laki-laki dia tandanya dia mimpi basah. Maka di dalam agama nih, nanti kamu kalau ditanya nih ujian, kenapa di saat seseorang mengeluarkan sebuah sperma, dia hukumnya dengan mandi junub? Ya, membersihkannya dengan mandi junub. Tapi kenapa kalau seorang perempuan laki-laki dia mengeluarkan kotoran kecil dan besar dari lubang depan dan lubang belakang, dia cara bersucinya dengan berwudu? Kenapa? Nah, itu akan pusing lagi kamu nanti kalau ditinggal dari agama itu. Ya kan? Misalnya Devin mimpi basah nih. Nah, Devin ini dia kan bersucinya hanya mandi junub saja. Ya kan? Tapi kalau Devin kencing, maka Devin dia harus selain membersihkan kemaluannya, dia harus wudu lagi. Nah, ini nanti pertanyaannya akan membawa kamu menjadi sebuah hajian ilmuwan. Jadi masukan saya pertama, lihat Tania, secara di latar belakang fakta-fakta yang kamu sajikan itu bagus. Ada data-data pendukung itu sudah bagus di Tania. Namun sama halnya dengan kata Rina tadi ya, saya sampaikan bahwa jadi di dalam sebuah identifikasi masalah itu harus banyak ya. Misalnya identifikasi masalahnya bagaimana, karena namanya anak masa pubertas itu tingkat kepatuhan dia sama guru, sama orang tua juga udah mulai berbeda ya, udah mulai bantah, udah mulai melawan, udah mulai karena dia sedang masa tadi mudah manja, atau dia senang banyak maunya yang harus turuti karena lagi masa perubahan tadi. Nah itu maka di dalam identifikasi masalahnya harus banyak. Nah, kalau identifikasi masalah itu banyak, maka dia pantas masalah itu dibatasi dengan pembatasan masalah. Sama, kalau identifikasi masalahnya dikit, ya tidak pantas lah. Udah dikit masa dibatasi, udah 3 dibatasi, 1 atau 2 ya nggak pantas. Kalau 11 ya pantas, karena masalah banyak agar
Suaranya putus-putus, Pak Bambang. Ya, kita tunggu dulu sebentar. Pak Bambang, sinyalnya mungkin ya. Ya, silakan lanjut Pak Bambang. Ya, jadi Dea, untuk di bab 2, tolong Dea itu ditambahkan ya. Dia jangan hanya pengertian peran orang tua, pengertian pubertas, yaitu seperti makalah ya. Tapi dia nanti tambahkan lebih spesifik tadi. Tadi misalnya peran orang tua seperti apa, ya. Jangan peran aja, peran dan tanggung jawab orang tua itu seperti apa. Misalnya sekolah itu kan terkait dengan seksual. Sekolah itu kan harus terbuka, orang tua itu kan harus terbuka kepada anak. Bagian mana yang boleh dilihat oleh orang tua, mana yang boleh dilihat oleh anak itu sendiri, mana bagian yang boleh disentuh oleh kamu, oleh si anak itu, mana yang boleh disentuh oleh orang tua, mana yang tidak boleh dilihat oleh orang lain, dan mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Itulah pendidikan yang diberikan orang tua di rumah. Saya memberikan pendidikan kepada anak saya seperti itu, yang laki-laki, ya kan? Nah, nanti di sekolah, saya pernah jadi guru nih. Saya waktu ngajar di Cipete Utara, saya ngajar di kelas 6. Waktu itu saya berpakaian putih, kalau nggak salah baju putih. Namanya laki-laki, itu kan pakai kaos dalam ya Pak Bun. Kaos kutang lah ya kita ya. Kan transparan itu. Lalu saya ditanya sama anak kelas 6 itu, Pak Bambang pakai mini set ya? Nah mungkin ini kan bahasa anak SD, saya juga apaan mini set. Jadi mini set itu juga apa namanya dia Tania itu? Mini set itu apa? Itu pakaian dalam wanita. Iya, saya ditanya oleh kelas 6 SD waktu itu, siswa saya, Pak Bambang pakai mini set ya? Ya saya kan nggak paham juga, karena saya laki-laki ya biasa pakai. Nah, artinya memang yang sudah peka terhadap itu di kelas 6 kan ya. Kalau kelas 5 menurut hemat saya sih dia masih bocah lah, masih kagak ngerti itu. Menstruasi juga belum lah kalau di kelas 5 itu. Mungkin kalau Pak Gun kan mungkin kelas 4 udah pipi basah, itu pada masa itu. Kalau zaman sekarang karena makanannya udah enak-enak, udah sehat, kalau menurut hemat saya lebih di kelas 6 tuh dia. Jadi yang menjadi objek penelitinya itu kalaupun siswa, dia di kelas 6 karena udah paham. Itu kasusnya contohnya yang saya rasakan itu. Di saat saya ngajar kelas 6, saya pakai kaos dalam aja, saya udah ditanya, Pak Bambang pakai mini set ya? Ya waktu itu pengalaman saya kurang paham apa itu mini set kan. Setahu saya pakai cowok ya pakai kaos dalam gitu. Nah itu pertanyaan yang ada dari siswa perempuan itu di kelas 6 yang saya ajarkan. Tapi waktu kelas 5 nggak ada yang nanya itu. Walaupun hari itu saya ngajar di kelas 5, artinya dari pengalaman yang saya rasakan ya, arti kepekaan anak itu mengenai pakaian dalam udah tahu, pubertas tahu itu di kelas 6. Nah, di kelas 6 karena masa-masa usia menstruasi itu ya di situ. Masa-masa dia genit, dia centil itu mulai di situ tuh. Nanti ke kelas SMP. Jadi menurut tema saya, untuk judul itu diperbaiki, ditambahkan peran orang tua dan ditambahkan ada aktualisasi belajar. Jangan sampai adanya kodrat Allah ini yang diberikan oleh Tuhan mengenai tanda-tanda pubertas seseorang itu tidak atau memiliki hambatan untuk mengaktualisasi belajar. Nah, inti siswa itu kan perannya dia belajar. Nah, maka kamu angkat itu ya. Jadi ada peran guru, ada peran orang tua, ada dampak walaupun dia kondisinya menstruasi atau dia pubertas, tapi aktualisasi belajarnya itu tetap giro, tetap semangat. Itu ya. Jadi dia metabolismenya gitu, orang tua, guru, siswa. Nanti didukung oleh lingkungan belajar. Jadi itu yang perubahan yang saya usulkan. Karena saya tadi sudah bisa membaca apa maunya kamu, itu yang bisa saya simpulkan. Nah, tadi diidentifikasi juga
masalahnya dibanyakin 11 lah, kamu buat 11 karena masalah kelas 6 itu juga banyak, 2 kelas bisa 4 kelas, karena Dharma Karya kan sekolah favorit unggulan ya, dia akreditasinya A, jadi harus banyak masalahnya dan nanti kamu batasi sehingga dia pantas. Menurut tema saya di situ nanti jangan, dan alasan kamu mau mengambil SD Dharma Karya itu apa? Jangan karena kamu pernah KKN di situ, nanti objektivitasnya nggak ada ya. Jadi dia ungkapkan apa alasan dia memilih Dharma Karya menjadi lokus penelitian itu, agar dia objektif, tidak karena dia pernah nanti kalau ditanya di ujian karena pernah dulu KKN apa Bambang di daerah, itu bahaya itu ya. Jadi harus ada objektivitas ya dia ya. Secara latar belakang udah bagus dia, kamu ungkap data-data itu udah bagus, namun tadi aja ditambahkan peran guru, orang tua, dan aktualisasi belajar siswa yang sedang mengalami masa-masa pubertas ya. Itu tambahan saya. Selamat buat Dea Tania. Dea ini memiliki suara yang bagus ya. Kamu sudah seperti presenter ini, suaranya bagus. Tapi dia harus dipertajam di bab 2, karena saya lihat di bab 2 ini dia seperti makalah, terlalu minimalis. Kayaknya bukan dia yang saya kenal itu. Ya, bukan Dea Tania yang pernah saya bimbing waktu KKN, kalau di bab 2-nya hanya sekedar memenuhi syarat saja. Dia komitmen ya? Iya, Pak. Siap. Ya, nanti kamu eksplor lagi kemampuan kamu karena saya kenal kamu eksplor kemampuan kamu di bab 2, karena ini yang akan menjadi sebuah konsep yang kuat di sini. Jadi nanti kalau yang terkait dengan penelitian ya, kalau orang tua, maka nanti kalau kan kamu lihat waktu kita ke sekolah itu kan ada kantor komite sekolah kan, ada ruangannya kan, ingat nggak yang waktu kita di sana? Nah itu kan ada komite sekolah, kan ada struktur organisasinya. Nah sekarang kan wawancara bisa lewat telepon, kan kamu sudah punya nomor teleponnya tuh kemarin, ya kan? Nah waktu kita Zoom hybrid itu, nah nanti bisa melalui telepon atau bisa melalui di saat rapat komite, kan kamu juga sudah kenal dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah di sana. Nah jadi itu ya, jadi bisa, karena memang perlu sekali orang tua juga kita gali informasinya, karena tingkat pendidikan orang tua berpengaruh terhadap pemahaman mengenai pubertas. Tingkat lingkungan juga berpengaruh terhadap pemahaman masa-masa pubertas seorang. Artinya pubertas ini yang dialami mungkin bagi perempuan, dia mengalami hambatan, hal-hal yang awalnya nggak menstruasi, tahu-tahu keluar darah, misal darah kotor, itu kan sebuah hal-hal keajaiban gitu, yang sebelumnya nggak mengalami. Tentu dia mengalami bingung ini kan, apalagi kalau di sekolah misalnya dia bagaimana, dia akan panik di saat dia darahnya tembus ke pakaian sekolah, di situ ada beda jenis laki-laki, dia akan panik. Tapi peran orang tua bila memberitahu itu kan sudah siap. Dan bagi guru, menurut tema saya sih lebih banyak di kelas 6 ya. Karena yang saya ngalami itu anak-anak tentilnya goda-godain guru itu, pengen foto lah, pengen inilah, itu di kelas 6 itu. Kalau kita habis ngajar ginilah, itu pada di samping kita ngeliat makalah, pada godain, pada ya ceile Pak Bambang misalnya, itu ada di kelas 6 itu, mulai centil genit-genit itu. Kalau di kelas 5 belum ya. Jadi nanti diganti saja Tania di kelas 6, karena dia akan masuk transisi dari SD ke SMP. Nah itu masa-masanya waktu dia genit juga mungkin di SMP ya, mulai dia mulai pakai bedak itu kan, dia sia-sia itulah ya, kelas 6 ya. Jadi itu terima kasih dia, selamat. Dia tetap semangat, namun diperbaiki sedikit dari usulan kami, karena kamu prodinya PGSD. Kalau hanya tahu pubertas itu kadang-kadang wilayah teman-teman kesehatan, wilayah teman-teman di kedokteran, wilayah itu juga lebih banyak penelitian di SMP. Tapi kalau kamu mengangkat tema pengaruh peran orang tua dan guru
dalam peningkatan aktualisasi belajar terhadap masa pubertas siswa di kelas SD kelas 6. Nah ini nih ketemu nih, catat nih. Nah ya nih. Jadi pengaruh peran orang tua dan guru terhadap aktualisasi belajar siswa di kelas 6 SD Dharma Karya pada terhadap masa pubertas lah. Jadi intinya itu, nanti kamu cocokkan ya. Jadi kamu ke kelas 6 saja, karena saya merasakan waktu jadi guru anak-anak tuh disitulah dia ngerti itu miniset itu apa. Saya ditanya di kelas 6, waktu kelas 5 itu belum ada pertanyaan anak-anak. Serasa itu masukan dari saya. Selamat buat Dea Tania, kamu semangat, doa kami yang terbaik buat para mahasiswa lulus tepat waktu, dan ya gapailah cita-cita yang telah Tuhan siapkan untuk sukseskan kalian. Nah, untuk saudari Fintan dan juga saudari Dinda Ayuriandini dan saudara Devin Fikri, karena ini waktu sudah memasuki zuhur ya, jadi saya sebagai penguji 1 sama penguji 2 Pak Gunawan, kita rehat dulu. Jadi nggak usah, jadi nanti tinggal videonya dimatikan saja, tapi tidak keluar dari Zoom. Kita isoma dulu, bukan isoma, karena lagi bulan puasa nggak ada makan. Kita istirahat sholat dulu ya. Ya, Kita kembali lagi pukul 13.00 ya. Oh ya, siap Pak. Oke, kita tutup sementara ujian seminar proposal ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. alhamdulillah. Silakan yang mau melakukan sesi foto dipoto, barangkali ada yang mau dikasih kabar ke teman angkatannya, biar teman angkatannya yang belum sidang dia jadi semangat. Silakan, siapa yang mau foto? Foto Dea. Nanti di share ke grup KKN tuh. Siapa di grup KKN yang belum seminar? Ya pada. Yang baru seminar Anggita sama Anja nih Pak. Yang sudah. Iya, dia hari ini sampel. Yang belum? Yang belum sisanya. Bis ini yang laki-laki itu pada ya. Iya. Nah, ya nanti kamu share, kamu foto dulu, kamu share ke grup biar kesel dia. Begitupun sama ya, Katerina. Kebagian kamu ini kamu bagi ke teman-teman angkatan kamu yang belum sidang agar dia termotivasi. Iya, mantap tuh bagus. Nah, kalau kita belum saya sebut lah. Kalau Fintan belum saya sebut karena belum kita uji nih, sama Dinda belum saya sebut, sama Devin. Nanti Ya, dulu. Pak. Sekarang yang boleh moto itu Dea sama Katarina. Silakan. Iya. Udah dipoto? Dea sudah dipoto Dea? Ya. Sudah dipoto belum? Sudah Pak, ayo foto lagi deh. Satu. Foto. Nanti di share ya. Iya Pak, siap. Ya. 1, 2, 3. Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya buat Bro Gunawan, sahabat saya. Terima kasih. Nanti kita kembali jam 1. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kita tutup sementara dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dea sama Katrin nanti chatting ke Bapak ya, WA ya. Bapak Iya, baik, Pak. ke visiannya. Ya, terima kasih Pak.